Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Itu karena sayang-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Dan Engkau yang meluputkan kami Tuhan dari segala perkara yang tidak kami sadari dan tidak kami ketahui. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan Tuhan hari lepas hari. Engkau Allah yang memberikan penghiburan kepada kami. Engkau Allah yang menguatkan kami Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya kami akan mau diam terus di hadirat-Mu, seperti Maria yang duduk di kaki-Mu Yesus. Baharuilah iman kami pada pagi hari ini. Baharuilah hati kami pada pagi hari ini. Baharuilah komitmen kami pada pagi hari ini. Baharuilah ya Tuhan. Roh Kudus, singkapkan mata rohani kami untuk melihat keajaiban dan kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan, turunlah atas kami semua pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap orang dengan kuat pada hari ini Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah kiranya kami akan menikmati Engkau. Bukakan mata rohani dan telinga rohani kami Tuhan, dan bajak hati kami Tuhan. Kami patahkan segala tipu muslihat iblis. Mungkin kami datang dari rumah atau di dalam perjalanan atau apapun, banyak hal yang iblis coba membuat kami menjadi lemah, putus asa, tidak konsentrasi, gelisah, galau. Kami mau ikat, kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Iblis telah dikalahkan dan dia ada di telapak kaki orang percaya. Segala perkara Tuhan telah selesaikan di kayu salib. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mengenal, Allah yang tahu apa yang kami alami. Sebab itu Tuhan, kami mau beri hormat,
Saat Engkau berfirman bagi kami pada saat ini, berfirmanlah ya Tuhan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam topik firman Tuhan yang terakhir di dalam minggu ini, dalam bulan Januari ini, saya beri tema adalah manusia batiniah kita harus dibaharui hari lepas hari. Amin, saudara. Di awal tahun 2022, Tuhan mengatakan, mengingatkan kita bahwa untuk memulai hari yang baru, mendapatkan berkat yang selalu baru, ingat bahwa Tuhan mau hidup kita selalu dibaharui. Amin, saudara. Tuhan mau untuk dapat mengenakan yang baru, maka segala yang lama itu harus ditanggalkan. Ya, amin, saudara. Kehidupan yang lama di tahun 2021 yang membuat engkau tidak maksimal, yang membuat engkau jauh daripada Tuhan, yang membuat engkau uring-uringan atau yang membuat apa perkara, saudara, itu harus ditanggalkan. Izinkan Tuhan membaharui. Apa yang dibaharui? Langkah kaki kita, komitmen kita, hati kita. Amin, saudara. Visi kita, ya, misi kita, ya, iman kita harus dibaharui. Dan hari ini kita belajar ternyata kenapa perlu dibaharui. Kita ini bukan hanya manusia jasmani, amin. Tapi saudara sadar atau tidak sadar, kita ini juga manusia, ada manusia batiniah dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 16 sampai 18. Ayo. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, di mana jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kompleks dan juga hidup di dalam tempat yang begitu kosmopolitan, ya. Atau bisa kita samakan dengan kita yang ada di pusat-pusat kota di Indonesia, termasuk kota Medan, dengan begitu kompleksnya kehidupan dan berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hidup kita ini, saudara, terdiri dari apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Amin, saudara, ya. Tubuh, roh, dan jiwa. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang menciptakan kita, Dia adalah Allah yang Tritunggal, Trinitas, saudara, ya. Nah, apa itu manusia jasmani? Yang mana manusia jasmani, saudara? Bisa nggak saudara kasih lihat yang mana? Manusia jasmani adalah yang kelihatan ini, saudara. Itulah manusia jasmani, saudara, bisa dilihat. Ada yang tinggi, ada yang kecil, kan gitu ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, seperti itu. Itu jasmaninya. Kemudian jiwanya di mana, saudara? Jiwanya itu adalah dalam hal apa? Keputusan yang kau ambil, rancangan-rancanganmu, emosi-emosimu, ya, perasaan-perasaanmu, itulah jiwa, ya. Kemudian di sini kita belajar, saudara, apa? Ada roh. Roh itu apa? Roh itu nafas, saudara. Kehidupan yang membuat kita bisa bergerak ke sana ke sini. Tuhan memberikan
ketika Adam dan Hawa diciptakan, ketika Adam diciptakan, ya, itu Tuhan menciptakan dulu casingnya, ya. Baru setelah selesai Tuhan mengembuskan nafasnya, rohnya. Amin, saudara. Itu makanya ketika orang akan meninggalkan dunia ini, mati secara jasmani, maka yang ditanam adalah tubuh jasmaninya, saudara. Tetapi roh kita akan kembali ke penciptanya. Ada dua tujuannya, di dalam api neraka atau surga yang kekal. Ada kehidupan yang kekal. Kehidupan jasmani kita ini, saudara, penuh dengan keterbatasan. Tetapi manusia roh kita, lahiriah kita, itu harus semakin hari semakin bertambah besar. Karena itu akan menggerakkan kekuatan jasmani dan jiwamu. Amin, saudara. Kalau engkau sehat hanya jasmani saja, rohmu nggak sehat, manusia batiniahmu nggak sehat, saudara, itu manusia jasmani pun akan akan lemah, saudara, tidak berdaya, saudara. Tetapi kalau manusia rohmu sehat, saudara, walaupun kadang manusia jasmaninya ada yang kurang sehat, tapi dimampukan, saudara. Nah, makanya ada dalam kitab yang lain dikatakan, hendaklah kamu sehat-sehat baik keadaanmu, baik jasmani maupun rohmu. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa manusia batiniah kita itu harus dibaharui sehari ke sehari. Ya, jangan hanya kasih makan manusia jasmani 3 kali sehari, ya kan? Kita kalau sudah jamnya makan pada pagi hari, sudah bunyi keretuk kayak gitu ya, pusing kepala ya. Kalau saudara nggak sarapan pagi, saudara akan pusing, sakit kepala. Nah, kalau siang hari sudah waktunya makan, saudara mulai rasa seperti naik asam lambungnya, ya. Malam juga begitu, ada orang yang ketika nggak makan malam dia sudah nggak bisa tidur. Nah, itu manusia jasmaninya saja itu harus diperhatikan. Apalagi manusia batiniah kita. Apa yang harus kita kasih di dalam manusia batiniah kita? Mari nanti kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang pertama di dalam 2 Korintus 4 ini ayat 16 sampai dengan 18, yang akan menjadi pembelajaran dan mengingatkan kita sehingga kita akan mengerti kenapa kita harus membaharui, mengizinkan Tuhan membaharui manusia batiniah kita adalah yang pertama, ya. Yang pertama berbicara bahwa manusia lahiriah kita itu pasti semakin merosot. Halo? Amin, saudara? Ya, di sebelah kiri itu ada gambar perempuan. Sebelah kanan ada seorang, ya, ada kakek-kakek dengan nenek-nenek. Secantik apapun dia ketika masih lahir, masih muda, saudara, mau dipakai kosmetik apapun yang termahal sekalipun, saudara, yang terhebat sekalipun, saudara, yang katanya bisa anti-aging, anti penuaan, ya kan, anti kerut-kerut dan sebagainya, operasi sana sini, saudara, yang namanya manusia lahiriah kita itu tidak bisa dipungkiri ada masa expirednya. Halo? Ada masa expirednya. Maksudnya pasti bertambahnya usia akan semakin berkuranglah fungsi-fungsinya. Amin. Ya. Nah, itu yang selalu seharusnya akan menyadari kita bahwa jangan sampai ketika sudah semakin merosot dan tidak berfungsi sama sekali, baru kita sadar mau melayani Tuhan. Sudah terlambat. Baru mau pergi menginjil, sudah terlambat, saudara. Nah, manusia lahiriah kayak kita ini pasti merosot, saudara. Pasti merosot. Nah, kalau kita tahu seperti itu, tidak usah berkecil hati ketika organ-organ tubuh kita, kulit kita mulai
tidak kencang lagi, sudah ada keriput di sana, kemudian mulai ada bintik-bintik hitam, itu proses penuaan ya saudara, ya. Kemudian telinga kita sudah nggak dengar lagi. Kalau dulu bisik-bisik, dengar. Nah, kemudian apalagi saudara, mata mulai kabur saudara ya, nggak bisa lihat. Dulu bisa baca, sekarang harus pakai kacamata dan sebagainya. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang tadi kan, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 disebutkan begini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia, lahirnya kami semakin merosot. Amin saudara. Makanya ada ayat firman Tuhan juga berkata, kalau engkau punya uban, tidak usah kecil hati, karena dikatakan uban adalah mahkota orang tua. Saudara pakai mahkota, saudara. Gak usah kecil hati. Amin saudara ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Saudara, usia bertambah. Kita 2022 pasti bertambah usianya ya kan? Bertambah tahun, bertambah usia kan gitu ya. Nah, tetapi itu akan diikuti merosotnya fungsi organ tubuh kita. Saya ingat sekali ketika melahirkan anak pertama, Ovira, dengan melahirkan anak yang terakhir, Karisa, udah beda kekuatannya. Ya, saudara. Itu contoh sederhana, ya. Makanya nanti kita akan lihat kenapa batas usia pernikahan itu ada. Batas melahirkan itu yang sehat itu ada. Karena itu sudah diteliti di bidang kesehatan. Kalau sudah bertambah usia, akan lebih banyak resiko dalam melahirkan. Itu contoh yang sederhana. Itu makanya ketika kita tahu bahwa itu akan merosot juga dalam karir. Nah ini para pria harus sadar, kita yang punya anak-anak juga. Itu puncak karir itu ada yang mengatakan mulai dari usia berapa saudara? Maksimalnya itu umur 40. 40 itu maksimal saudara untuk di puncak karir. Jadi kalau mulai dari 40 engkau belum bangkit-bangkit, itu akan gak mungkin naik, itu pasti akan turun. Makanya ketika engkau masih umur 20-an, masih energik, mulai punya perencanaan apa yang akan engkau lakukan. Nanti kelak membangun nikah rumah tangga, nanti kelak di dalam pekerjaan. Nah gitu. Makanya kita nggak boleh hidup kita ini saudara, apa saudara? Mengalir begitu saja. Nanti hilang momen-momennya, ngerti saudara ya? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan baca Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. 1, 2 ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, firman Tuhan sudah diingatkan. Ini tulisan Musa ini dalam Mazmur 90 ya. Dia katakan, kalau kita tidak menyikapi hari kita day by day, kita akan kehilangan momen. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita jangan hidup dengan sungut-sungut. Jangan hidup, tadi dikatakan hari-hari kami lalui dengan keluh kesah, marah-marah. Saudara, kalau saudara marah-marah, sungut-sungut, maka saudara satu hari itu akan hilang momenmu untuk satu pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Gak usah jauh-jauh. Kalau saudara marah-marah berangkat ke gereja, pasti ada yang ketinggalan. Atau berangkat ke sekolah, atau apa saja ya. Itu makanya firman Tuhan itu mengajari segala sendi-sendi dalam kehidupan kita. Dan diingatkan bahwa saudara,
Tahun-tahun akan berlalu dengan cepat. Hari-hari akan berlalu dengan cepat. Nanti hari Selasa sudah Xinjia, sudah tahun baru Imlek, udah bulan yang baru. Terus saudara melihat, waduh, 31 hari di Januari. Kalau saya tanya saudara atau saudara evaluasi diri, apa yang sudah saudara kerjakan buat Tuhan? Apa yang sudah buat bagi keluargamu, saudara? Atau berlalu demikian saja? Berapa jiwa sudah engkau doakan? Berapa jiwa sudah engkau bawa kepada Tuhan? Berapa lama engkau sudah baca Alkitab? Berapa pasal? Saudara, inilah yang dimaksud bahwa hari-hari kita yang kita lalui saja dengan tidak hikmat. Makanya ada pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Hati kita tidak bijaksana kalau kita tidak izinkan Tuhan membaharui hati kita. Makanya saudara dengar kembali di YouTube firman Tuhan sepanjang Januari, ya. Karena itu akan menentukan engkau ke selanjutnya. Dan ini tahun penyaringan di mana Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Jadi kalau kita mau masuk lagi bulan Februari dengan masih sikap yang lama di 2021, antara iya dan tidak ibadah, antara iya dan tidak melayani, antara iya dan tidak baca firman, antara iya dan tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak komsel dan sebagainya. Waduh, saudara akan hilang momen-momen di mana seharusnya saudara akan mendapat berkat yang Tuhan siapkan dalam semuanya itu. Amin, saudara. Ya. Jadi kadang keluarga, ya, juga mengatakan, aduh mama ini gimana? Kok dari pagi atau apa? Kenapa saudara? Saya ingin berlalu setiap hari itu. Jangan sampai tidak ada yang tidak dilakukan. Sesibuk apapun, baik bagi keluarga maupun bagi pelayanan. Kenapa? Karena akan ada hilang momen-momen yang dimana kita misalnya nggak bisa jumpa lagi dengan orang itu. Saudara terlambat mengasihi orang tua saudara. Saudara terlambat mengasihi pasangan saudara. Saudara terlambat mengasihi siapa? Teman-teman. Saudara terlambat memberikan talenta saudara. Nah, saudara, firman Tuhan dikatakan, jangan habiskan tahun dengan keluh. Dan kalau bertambahnya usia dan merosotnya organ tubuh kita, saudara, firman Tuhan sudah bilang, ternyata kalau di dalam masa tua itu ada penderitaan, dibilang itu satu kebanggaan. Amin, saudara. Jadi ubah pola pikir. Ketika ditanya, apa kabar om, apa kabar tante, opung, katakan sehat. Amin, saudara. Walaupun sehat-sehat orang tua katanya, ya kan? Dan itu kebanggaan, saudara. Kebanggaan, saudara. Ternyata katanya kesukaan dan penderitaan dalam Mazmur ini dikatakan kebanggaan. Kenapa? Kenapa disebut kebanggaan? Karena disitulah kita akan melihat pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Walaupun kondisi kita melorot, saudara, merosot, tapi kebanggaan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita masih bisa makan dengan baik, kita bisa tidur dengan baik, bisa ibadah dengan baik, walaupun semakin berkurang. Nah, kita baca lagi tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan apa, saudara? Yaitu dikatakan, kita ulang ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, di dalam Korintus juga dikatakan bahwa kita selagi masih ada casing kita manusia jasmani, itu pasti di sana ada kesukaran. Amin. Pasti di sana ada penderitaan.
Tetapi saudara, dalam semuanya itu ada Tuhan yang bersama kita. Itu yang penting. Kita boleh melaluinya. Karena saudara, orang juga di luar Tuhan mengalami yang sama, tapi beda. Kalau saudara bisa kasih kesaksian saudara, mungkin saudara akan melihat teman-teman saudara SMA, SMP sudah banyak yang mendahului, saudara masih sehat. Ada orang yang sudah stroke, tapi misalnya adik kami Henry, mungkin akan beda dengan engkau. Engkau bisa jalan sampai ke lantai 2. Beda. Amin, saudara. Ya. Jadi pemahaman kita di 2022 harus dibaharui, saudara. Supaya kita tidak mengasihani diri sendiri dan mengatakan kita orang yang paling malang. Kita orang yang paling susah. Kita orang yang semuanya. Harus diubah itu. Karena kalau kita masih dalam sikap itu, kita tidak akan mengalami terobosan Tuhan. Kondisi kita akan semakin lemah, dan lemah. Padahal masing-masing kita harus menghadapi tantangan hidup masing-masing yang tidak bisa digantikan orang lain. Betul, saudara? Iya, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua kita lihat. Manusia lahiriah kita pasti akan semakin merosot, saudara. Tapi jangan kecil hati, ya. Jangan tawar hati. Jangan berputus asa di sana. Paulus katakan, aku nggak kecil hati, aku nggak tawar hati, walaupun makin merosot, tapi dia makin semangat. Amin, saudara. Ya. Kedua kita belajar di sini. Yuk kita baca-baca sama-sama. 1, 2 ya. Kita bisa melalui masa tua dengan bahagia tanpa tawar hati. Dengan apa? Membangun manusia batiniah kita. Saudara, usia harapan hidup, saya bicara Indonesia saja, ya. Angka harapan hidup bagi Indonesia, laki-laki dengan perempuan, setiap tahun di Indonesia itu bertambah, saudara. Itu data, ya. Baik kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Nah, artinya bahwa saudaraku, ternyata akan semakin banyak orang usia lansia. Indonesia nanti akan sampai kepada satu titik di mana akan banyak juga manusia lansia makanya kita harus siapkan untuk itu juga pelayanan lansia. Ya. Karena itu pasti akan terjadi. Tetapi saudara, masa tua itu pasti akan kita alami, betul ya? Kan bukankah saudara setiap kali saudara ulang tahun, saudara bilang apa doanya sama Tuhan? Panjang umur, betul. Ya kan? Kiranya panjang umur, artinya siap menghadapi masa tua, ya? Betul gak? Kiranya panjang umur ya, artinya siap-siap memasuki usia tua. Nah, kalau saudara siap berdoa demikian, siap menghadapi masa tua, maka ketika kita sudah sampai di titik masa tua, ini yang kedua, harus bahagia di masa tua. Amin. Kan doanya gitu, betul. Ya kan? Nah, iya saudara. Apakah kita bisa bahagia di masa tua? Bisa. Amin, saudara. Artinya saudara, kalau kita tahu itu, kuncinya tidak ada yang lain, firman Tuhan. Makanya saya tuliskan di sini, sadar, bangunlah manusia batiniahmu sejak sekarang, karena kita pasti menjadi tua dan merosot. Jadi jangan hanya cari-cari duit di luar, saudara. Boleh cari duit, harus kerja, tapi ingat kuduskan hari Tuhan. Amin. Boleh melakukan apa saja, boleh bersosialisasi, tapi ingat utamakan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menguatkan kita di dalam manusia batiniah kita, yang membuat kita bahagia di masa tua. Kita tidak akan kecewa ketika misalnya di dalam masa tua anak-anak mulai sibuk dengan kesibukannya dan rumah tangganya. Itu yang sering kan bagi lansia kan, mengalami seperti gak diperhatikan. Mulai sekarang bangkit, ya. Karena apa saudara?
ada prinsip begini, saya melihat ya, anak-anak menganggap kewajiban orang tua membesarkan dia, menyekolahkan dia, ngurus dia. Tapi tidak ada kewajiban dia, apa saudara? Tapi kalau anak itu diajak dalam pengenalan akan Tuhan, dia akan mengerti bagaimana menghormati orang tua, memelihara orang tua. Kenapa dikatakan ada berkat bagi anak-anak yang mengurus orang tua? Tapi itu bagi siapa? Anak-anak yang mulai dari kecil ditanam di pelataran bait Allah. Jadi makanya jangan sepelekan tentang hal ini, mulai dari masa mengandung sampai lahir, sampai dia tumbuh kembang. Nah, ini yang sering kita abaikan saudara dalam membangun manusia batiniah. Yang kita bangun selalu yang lahiriah, yang kelihatan ini, padahal ada masa expirednya. Manusia roh kita tidak ada expirednya selama-lamanya. Apa yang terjadi di kekekalan, yaitu neraka yang kekal atau surga yang kekal, tergantung pada waktu kita masih hidup dengan membangun manusia batiniah kita. Amin, saudara. Ya. Nah, kalau kita ke pekerjaan, ke sekolah, kita bisa usahakan dengan apa saja. Seharusnya demikian juga kita ketika cari Tuhan. Amin, saudara. Sehingga tahun 2022, saudara, kita nggak akan bilang nggak ada kendaraan. Ngerti maksudnya? Nggak ada jalanku. Kalau kita pergi pesta kok bisa ada jalan? Betul? Ya. Ini logika-logika yang kita alami, saudara. Dan itulah yang membuat kita tidak mengutamakan Tuhan, tapi kita ingin mendapatkan berkat yang sama seperti di Alkitab. Tapi kita nggak mau hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Ngerti sampai sini ya, saudara ya? Dan itu jangan terlambat memahami makna firman Tuhan ini, saudara, pagi ini. Ya. Nah, yang ketiga kita belajar begini, saudara. Sama-sama yuk. Saat manusia batiniah kita dibaharui setiap hari, ini akan menjadi kekuatan bagi manusia jasmaninya. Ya. Ada, kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ayo kita baca yuk. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang Jadi ketika kita membaharui manusia batiniah kita, saudara, berkatnya itu untuk segalanya. Lihat tadi ayatnya, segalanya. Kita punya hikmat dan kekuatan mengurus anak-anak kita yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan umurnya, saudara. Dan kita akan kuat menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda setiap tahun, setiap hari. Itu adalah ketika kita dekat membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, hidup menjadi tidak berarti saat kehidupan rohani kita mengalami kematian. Kalau engkau tidak hidup rohmu, tidak ada hubungan dengan Tuhan dalam doa, baca firman, dan ibadah, dan melayani Tuhan, rohmu mati, saudara, itu akan mempengaruhi kematian secara keseluruhannya. Walau engkau tidak sadar, maka tertutuplah pintu-pintu berkat. Maka mulailah sakit flu sedikit, engkau tidak bisa lagi berjalan, gak semangat lagi, gak kuat. Itu saudara ya. Nah, yang keempat, saya tuliskan begini. Manusia batiniah yang dibaharui setiap hari, itu akan mengalihkan pandangan kita, tidak melihat masalah pergumulan kita, tapi kepada kemuliaan yang kekal. Sehingga kita mempunyai paradigma yang selalu dibaharui, pola pikir ya, yang selalu dibaharui di masa tua. Dan itu yang membuat kita siap memasuki masa tua atau mengalami masa tua dengan bahagia. Amin, saudara. Itu, saudara. Kalau manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari, itu akan membuat kita, mata jasmani kita bersatu dengan mata rohani kita,
melihat bahwa penderitaan yang aku alami ini gak seberapa, hanya sementara, tapi ada kekekalan yang selama-lamanya, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, di mana itu tidak sebanding dengan yang aku alami saat ini. Ya, sehingga kalau kita tahu itu, kita akan bisa bahagia. Kita jalani aja, amin saudara. Ya, nah, saya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dalam versi bahasa Inggris berkata begini. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. Ayat itu berkata, kalau kita dibaharui manusia batinia kita dari sehari ke sehari, itu yang membuat kita tidak akan pernah menyerah terhadap tantangan yang sesulit apapun. Walaupun daging kami, tubuh kami ini sudah sekarat, dying, sekarat saudara. Tetapi roh kami dibaharui setiap hari. Nah itu saudara yang saya sebut yang keempat ini. Ya, dalam Alkitab yang firman Allah yang hidup dituliskan begini ayat 17. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana supaya manusia batinia saya, saudara, dibaharui dari sehari ke sehari? Kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, bagaimana kita supaya manusia batinia kita dibaharui sehari ke sehari? Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini ada 3 hal. Yang pertama, diingatkan kita untuk cari perkara di atas, perkara surgawi. Tapi bukan berarti perkara duniawi kita menjadi malas-malas, bukan begitu maksudnya, ngerti ya? Tapi utamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa nggak boleh melayat, Bu? Boleh, tapi ibadah dulu. Amin, saudara. Kalau datang tamu tiba-tiba, ajak dia ibadah dulu, nanti baru kita cerita ya. Gitu, saudara. Kita mengutamakan Tuhan dulu, saudara. Nah, kemudian yang kedua apa? Sudah dicari, kemudian dipikirkan perkara yang di atas. Pikir, sudahkah kamu satu hari itu menghabiskan waktu hanya di dunia kerja, tapi engkau lupa membangun kehidupan doamu bersama dengan keluarga? Ya. Kamu lupa menanamkan iman kepada anakmu. Kau biarkan juga dia terserah mau kemana tumbuh. Ketika dia sudah besar, sudah tidak ada nilai-nilai yang kamu tanamkan, maka kita kaget-kaget. Hah? Kok begini anakku? Kenapa? Kita lupa memikirkan perkara di atas dan kita menanamkan kepada generasi kita, saudara. Yang ketiga, hidup di dalam Kristus, hidup di firman itu. Ya. Saudara, sekali lagi jangan biarkan anak kita, keluarga kita tumbuh dengan biasa saja. Mungkin kadang kita jengkel, kadang kita marah, kan seperti itu ya. Kadang kita sudah patah hati, sudah terserahlah dia mau pulang atau enggak, terserahlah dia mau berubah atau tidak. Jangan katakan itu, saudara. Doa saja. Selanjutnya terserah Tuhan, amin. Percaya saja. Kalau Tuhan bilang berangkat, melayani berangkat. Tuhan bilang doa. Selanjutnya Tuhan yang akan bukakan laut Teberau itu, amin. Tuhan yang akan membentengi kita dari pasukan Mesir itu. Kan gitu kemarin ya, minggu yang lalu kan. Nah itu saudara, jangan berhenti.
Nah, kemudian saudara, ada ayat di situ dikatakan dengan memperhatikan yang tak kelihatan atau kekekalan. Ya. Apa itu? Bagaimana caranya? Yang pertama itu sudah pasti suka berdoa. Suka membangun hubungan yang kuat kepada Tuhan yang merupakan pemilik kehidupan kekal, saudara. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita tahu yang mempunyai kekekalan itu adalah Tuhan Yesus, seluruh umat manusia, bangunlah relationship yang kuat dengan Dia. Sama ilustrasinya gini, saudara. Kalau saudara ada di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, engkau tahu siapa bosnya. Kamu bangun relationship yang baik gak dengan dia? Dengan keluarganya? Halo? Supaya bisnismu bagus, betul gak? Atau saudara mau berkelahi sama dia? Atau saudara nggak mau ketemu sama dia? Pasti saudara sesibuk apapun, kalau dibilangnya ayo kita ke sana, kita pergi sama dia. Halo? Betul nggak? Loh, Tuhan yang punya hidup yang kekal, kenapa kita nggak mau bangun? Kita pengennya doanya apa? Masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Doanya gitu kan? Aku mau masuk surga, kenapa nggak bangun hubungan yang kuat dengan pemilik surga? Halo? Ngerti sampai sini saudara? Kenapa nggak mau? Yang berikutnya adalah kenapa nggak mau firman Tuhan itu menerangi jalan kita? Kenapa nggak mau kesukaan kita itu memperhatikan hal kehidupan yang kekal, yaitu mempelajari, merenungkan setiap firman-Nya dan merupakan petunjuk hidup yang kekal? Tuhan sudah memberikan buku panduan bagi kita. Kesini jalanmu nak, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kenapa kita nggak mau doa, kita nggak mau baca firman? Ya? Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini, saudaraku, dalam Alkitab Mazmur 119 ayat 105 dalam Alkitab sehari-hari berkata gini, firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi kalau saudara jatuh bangun, coba tahun 2022 komitmenlah baca firman supaya jangan jatuh bangun. Amin, saudara. Iya, saudara. Nah, kemudian yang berikut adalah memperhatikan kehidupan hal yang kekal. Yang ketiga, artinya tetap tertanam di bait Allah. Yuk kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Yuk, 1, 2 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Terus, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara lihat di sini, saudara yang memikirkan perkara yang kekal, yang tidak kelihatan, itu dia tadi bangun hubungan dengan Tuhan yang mempunyai surga, baca buku manualnya supaya jangan terjatuh, supaya saudara nggak kesleo jalanmu, saudara ya, dan kemudian tertanam di bait Allah, bukan di dunia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kadang kita hanya baca firman Tuhan tapi kita nggak ngerti begitu dalamnya. Ayat itu berkata, saudara, dalam slide berikutnya, di dalam masa tua pun dikatakan masih berbuah. Artinya sampai akhir kehidupanmu, kehidupan kita, setua apapun yang Tuhan izinkan, hidup kita masih berdampak. Itu hanya bagi orang yang setiap hari manusia batiniahnya dibaharui. Amin. Sehingga saudara akan dirindukan. Opung, mana opung boru, mana opung saudara, opung doli. Tapi kalau saudara nggak tertanam di bait Allah, sungut-sungut aja, ngomongnya juga nggak betul. Kalau datang opungnya lari dia. Gimana Pak? Iya kan? Nah, saudaraku, bukankah kita ingin cita-cita? Kan dibilang apa? Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Betul?
Kita ingin meninggalkan kenangan gak sama keturunan kita? Apakah saudara ingin dikenal sebagai bapak yang jahat? Suami yang tidak bertanggung jawab, istri yang tidak tanggung jawab, orang tua yang gak tanggung jawab? Gak mau kan? Sejahat-jahat apapun orang gak mau. Betul gak? Iya. Nah, itu gak ada yang lain. Manusia batinnya itu harus dibaharui. Harus dengan sengaja doa, sengaja baca firman dan ibadah. Bahkan dikatakan ayat itu masih berbuah, masih berdampak, menjadi gemuk dan segar. Ini bukan hanya bicara badannya tambah mok-mok, bukan ya. Tapi rohani saudara, semangat saudara itu, wah, saudara menyala-nyala, saudara tetap segar. Segar itu bukan hanya sehat, saudara, ngerti ya? Bugar itu bukan hanya sehat, tapi jasmani, rohani, sel-sel saudara itu, wah, itu luar biasa. Makanya yang keempat, untuk apa? Kenapa Tuhan mengizinkan kita tetap segar dan berbuah dan kita sehat? Adalah yang keempat, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi memperhatikan hal-hal yang kekal itu, membangun manusia batinnya itu, termasuk di dalamnya bersaksi, menginjil, melayani. Amin, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara mungkin bilang, gimana aku melayani, Bu? Bagaimana, Bu, aku keterbatasan? Saudara bisa berdoa bagi gereja ini. Saudara bisa sebutkan nama-nama saudara-saudara kita. Itu udah melayani, saudara. Pelayanan doa. Saudara bisa ambil sapu, bersihkan, ada sampah, bunga. Saudara bisa banyak hal, saudara. Kalau nggak bisa, udahlah di rumahku ya, buka ponsel. Banyak, saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa bersaksi. Kenapa? Karena hidup kita sampai saat ini adalah hidup karena kesaksian. Betul apa enggak? Loh ya. Kita bisa bernafas, kita masih bisa bicara dengan baik, kita bisa berjalan, kita masih bisa makan yang enak, kita bisa ibadah dengan baik, dan sebagainya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, saudara jangan lupa, di tahun 2022, minggu depan kita sudah masuk dalam bulan yang baru. Marilah punya komitmen. Imanmu jangan tergantung orang lain. Amin, saudara. Ya. Pengikutanmu jangan tergantung situasi dan kondisi. Tapi baharuilah batinmu. Karena kita punya sasaran hidup yang kekal. Kita punya sasaran yang jelas untuk keturunan kita juga tetap di dalam Tuhan dan berhasil. Amin. Itu dimulai dari kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
pada saat ini. Tangan Tuhan yang akan semakin menguatkan, membaharui kami setiap hari di tahun 2022. Supaya kami akan melalui hari-hari kami semakin hari semakin kuat, bukan semakin hari bertambah lemah. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu luar biasa kepada kami semua. Apa yang tidak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Apa yang kami tangiskan air mata pergumulan persoalan kami, Engkau menampung, Engkau mencatat, Engkau memperhatikan, Engkau memeluk dan buka jalan dalam semuanya. Sebab itu Tuhan, tambahkanlah iman kami. Baharuilah iman kami Tuhan. Baharuilah kekuatan kami untuk melangkah dengan langkah yang dibaharui, dengan visi yang dibaharui, dengan roh kami menyala-nyala di tahun 2022 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekalah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.